Jujur aja, gue nggak pernah percaya sama hal-hal mistis. Gue ini dokter bedah jantung, sains, logika, anatomi tubuh. Itu dunia gue. Semuanya bisa dijelaskan pakai nalar dan pisau bedah. Tapi, sekarang, kalau dipikir-pikir lagi, ada satu bau di ruang operasi yang nggak pernah diajarin di buku medis manapun. Bau yang bikin bulu kuduk lu berdiri padahal suhu ruangan biasa aja. Bau darah yang salah. Kenalin, panggil aja gue Arman. Umur gue 35. Spesialis bedah di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Orang-orang, pasien-pasien gue, mereka manggil gue Dokter Malaikat. Katanya gue baik, sering banget ngebebasin biaya operasi buat pasien yang nggak mampu. Mulia banget kan? Tapi itu di luar. Lo nggak tahu apa yang terjadi di rumah gue. Istri gue sampai nggak bisa tidur mikirin cicilan rumah yang udah nunggak 3 bulan. Anak perempuan gue, umurnya baru 6 tahun. Minggu lalu dia minta tas baru buat sekolah, dan gue cuma bisa diem. Uang tabungan gue ludes. Habis buat nutupin utang alat medis klinik pribadi gue yang bangkrut. Gue bener-bener di ujung tanduk. Napas aja rasanya berat. Kayak ada batu besar yang neken dada gue setiap kali gue bangun pagi. Malam itu, gue lupa hari apa, tapi hujan deras banget di luar. Ruang operasi tempat gue berdiri kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Lampu neon putih di atas meja operasi itu kedap-kedip pelan. Bzzz, bzzz. Suara mesin EKG yang monoton. Bau obat bius yang nyengat bercampur sama bau anyir darah. Pasien gue hari itu, bapak-bapak paruh baya, gagal diselamatkan. Jantungnya menyerah di tangan gue. Gue cuci tangan di wastafel ruang ganti. Air ngalir deres, tapi tangan gue tetap gemeteran. Oh, mata gue merah. Gue natap cermin dan mikir, gue gagal lagi. Jam 2 pagi, gue turun ke basement parkiran buat pulang. Lorongnya lembab, sepi banget, cuman ada suara langkah kaki gue sendiri yang menggema mantul ke tembok beton. Tap, tap, tap. Lalu, tiba-tiba, ada suara langkah lain. Tap, tap. Gue berhenti. Langkah di belakang gue ikut berhenti. Napas gue mendadak tertahan. Waktu gue nengok perlahan, ada seorang pria tua berdiri di dekat pilar. Pakai jas rapi, tapi auranya aneh. Gelap. Gue nggak bisa lihat wajahnya dengan jelas karena remang-remang. Tapi matanya natap gue tajam banget. Saya tahu beban Anda, Dokter Arman. Suaranya pelan, serak, nyaris kayak bisikan yang langsung masuk ke telinga gue, padahal jarak kita lumayan jauh. Oh, bawa ini. Dia nyodorin sebuah kotak kayu kecil yang ukirannya kuno banget. Gue mau nolak. Jujur gue mau lari. Tapi entah kenapa, tangan gue kayak bergerak sendiri nerima kotak itu. Ini bisa menyelamatkan semua operasi Anda, dokter. Anda hanya perlu menjadikannya pisau pertama yang menyentuh kulit pasien, bisiknya lagi. Sebelum gue sempat nanya apa-apa, orang itu melangkah mundur ke area gelap dan hilang. Cuman gitu aja. Di dalam mobil, dengan tangan masih sedikit gemetar, gue buka kotak itu. Isinya bukan skalpel atau pisau bedah modern. Itu keris kecil, ukurannya sejempol doang. Gagangnya dari kayu hitam dan bilahnya berkarat di ujung, tapi sisi-sisinya mengkilap tajam. Waktu gue pegang gagangnya, perut gue mendadak mual. Ada getaran aneh, kayak benda itu punya detak jantung sendiri di dalamnya. Terima kasih, dokter. Doug. Gue buru-buru tutup kotaknya, gila. Gue masukin ke tas dan mutusin buat ngelupain kejadian aneh itu. Tapi besok malamnya semuanya berubah. Pasien darurat masuk. Anak muda, kecelakaan tunggal, dadanya hancur. Aortanya robek parah. Darah muncrat membasahi meja operasi. Monitor EKG udah bunyi dengan nada yang paling gue benci di dunia ini. T, garis lurus. Dok, kardiak arrest, pasien flatline. Suster di sebelah gue udah panik. Asisten gue geleng-geleng kepala, ngasih isyarat kalau ini udah selesai, nggak ada harapan. Di detik itu, pikiran gue kacau. Kalau pasien ini mati,
reputasi gue tamat. Rumah sakit bakal ngekat gue. Utang gue, anak gue, istri gue. Tanpa gue sadari, tangan kanan gue merogoh saku jas bedah. Chris kecil itu. Gue bahkan gak sadar kapan gue mindahin benda itu dari tas ke saku jas gue. Sumpah. Dengan napas memburu dan tangan gemetar hebat, gue suruh perawat minggir. Biar saya, kata gue. Suara gue sendiri kedengeran asing di telinga gue. Gue pegang keris itu. Awalnya, kerasa sedingin es. Tapi, begitu ujungnya nyentuh kulit dada pasien, keris itu mendadak berubah hangat. Sangat hangat. Gue buat satu sayatan kecil banget, nyaris nggak kelihatan. Sebelum gue buru-buru nutupinnya pakai tangan dan minta scalpel, biasa buat ngelanjutin. Gue pikir gue udah gila. Gue nunggu 1 detik, 2 detik, dan lu tahu apa yang terjadi? Darah yang tadinya ngalir lambat dan menghitam, tiba-tiba nyembur dengan warna merah segar. Monitor EKG yang tadinya garis lurus mulai berkedip. Tit, tit, tit. Detak jantungnya balik. Kuat banget. Stabil. Seisi ruang operasi kaget. Asisten gue sampai melongo. Berhasil. Pasien itu hidup lagi dari kematian. Keringat dingin netes di balik masker gue, tapi gue senyum. Benda ini bukan mitos. Ini mukjizat. Mulai malam ini masalah finansial gue bakal selesai. Gue bakal jadi dokter paling hebat. 1 jam kemudian, operasi selesai dengan sempurna. Gue lagi duduk di ruang istirahat dokter, nyeruput kopi hangat. Rasa lega yang luar biasa bikin bahu gue rileks. Beban berat di pundak gue seolah menguap gitu aja. Sayup-sayup kedengeran suara adzan subuh dari masjid dekat rumah sakit. Damai banget rasanya, sampai pintu ruangan gue digedor kenceng banget. Brak! 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 Suster Nisa nerobos masuk. Mukanya pucat pasi, kayak mayat. Napasnya putus-putus, matanya melotot ketakutan. Dok! Dokter Arman. Tolong dok, pasien di ruang ICU nomor 4. Gue ngerutkan dahi. Pasien ICU nomor 4 itu Pak Hendra. Operasinya udah minggu lalu, dia udah tahap pemulihan. Harusnya 2 hari lagi dia udah bisa pulang kumpul sama keluarganya. Kenapa Pak Hendra? Suara gua mendadak serak. Ada firasat nggak enak yang langsung nusuk perut gua. Meninggal dok. Tiba-tiba arrest. Dan ada pendarahan aneh. Jantung gua berdegup kencang. Kopi di tangan gua tumpah sedikit ke meja. Gua setengah lari ngelewatin lorong rumah sakit yang sepi menuju ICU. Pas gua sampai dan narik selimut Pak Hendra, napas gua berhenti. Kaki gue lemes, bener-bener lemes, sampai gue harus pegangan ke tiang infus biar nggak ambruk. Di dada kiri Pak Hendra, tepat di atas posisi jantungnya, ada sebuah luka sayatan baru. Darahnya masih merembes pelan, segar dan merah. Lukanya sangat rapi, sangat presisi. Ukurannya persis. Lebar dan bentuknya sama persis dengan bilah keris kecil yang ada di saku jas gue. Gue nelan ludah dengan susah payah. Tangan gue pelan-pelan merogoh saku jas. Dan keris di dalam saku gue itu, entah kenapa, kerasa basah. Dan sangat hangat. 2 minggu setelah malam itu, hidup gue berubah drastis. Sumpah. Berubah 180 derajat. Utang-utang klinik yang bikin gue nyaris gila, lunas. Istri gue bisa senyum lagi. Pelukannya kerasa lebih hangat tiap kali gue pulang. Dan Kirana, anak perempuan gue, dia akhirnya bisa bawa tas ransel kelinci yang udah dia tunjuk-tunjuk dari bulan lalu di mall. Di rumah sakit, nama gue dielu-elukan. Pasien V.I. Peantre mau ditangani. Dokter malaikat. Semuanya kelihatan sempurna. Terlalu sempurna malah. Tapi, setiap kali gue natap cermin di ruang cuci tangan dokter, gue nggak berani lihat mata gue sendiri. Ada harga yang harus dibayar dari semua keajaiban itu.
Awalnya gua kira kasus Pak Hendra itu cuma kebetulan Dia medis. tidak akan selamat, dokter. Coincidence. Gua berusaha keras denial. Gua orang sains kan? Nggak mungkin ada hubungannya sama sepotong besi karatan. Tapi enggak, itu bukan kebetulan. Suatu hari ada operasi bypass Still besar. flatline. Gue sengaja ninggalin keris kecil itu di laci meja kerja. Gue mau ngebuktiin kalau kemampuan gue yang bikin pasien selamat, bukan benda aneh itu. Dan tebak apa yang terjadi. Baru 15 menit operasi jalan, dada pasien dibuka, tiba-tiba tekanan darahnya drop parah. Darah nyembur nggak karuan, gelap, kental. Monitor EKG, bunyi, nyaring. Semua alat di ruang operasi itu mendadak malfungsi. Lampu kedap-kedip. Bzzz. Bzzz. Gue panik setengah mati. Tangan gue gemetar hebat sampai skalpel jatuh. Gue lari ke ruangan, ngebongkar laci, ngambil keris itu. Tapi pas gue balik dan diam-diam nempelin ujungnya ke dada pasien, kerisnya kerasa dingin. Sedingin es. Pasien itu meninggal di meja operasi. Malam itu, duduk sendirian di ruang kerja yang gelap, gue akhirnya ngerti. Jujur, gue nggak tahu dari mana datangnya pemahaman ini, tapi otak gue kayak dipaksa ngerti aturannya, polanya, sistemnya. Keris ini nggak bekerja gratis. Ini bukan alat penyembuh. Ini mesin tukar tambah nyawa. Kalau gue mau satu operasi berhasil, kalau gue mau keris ini menyelamatkan satu nyawa, benda ini butuh makan duluan. Dan makanan itu adalah nyawa lain. Dan yang paling gila, gue sendiri yang harus nyari makanan itu. Gue harus menyayat korban pakai tangan gue sendiri, sebelum gue masuk ruang operasi. Sumpah, Hipokrates gue. Janji gue buat nggak nyakitin pasien, semuanya hancur berantakan. Tapi waktu gue bayangin cicilan rumah, bayangin senyum Kirana, gue mulai bikin pembenaran yang paling brengsek yang pernah dibikin manusia. Tuh, banyak pasien di bangsal paliatif yang udah nunggu mati, kan? Kanker stadium akhir, gagal ginjal parah, koma berbulan-bulan. Mereka udah nggak ada harapan. Toh mereka juga sakit. Gue cuma mempercepat dikit. Pikiran gue udah sekacau itu. Sejak gue mulai rutinitas gila itu, tubuh gue mulai bereaksi aneh. Hidung gue, penciuman gue kayak rusak. Di mana-mana gue selalu nyium bau amis, bau karat campur darah segar. Di mobil, di lobi rumah sakit, bahkan waktu di rumah. Pernah satu pagi, istri gue nyiapin nasi goreng. Waktu gue baru mau nyendok, perut gue mendadak mual hebat. Bau anyir darah itu kuat banget nusuk hidung. Mas, kenapa mual? Kurang enak ya? Istri gue nanya, mukanya khawatir. Gue cuma geleng, naruh sendok perlahan. Tangan gue keringat dingin. Waktu gue cium tangan gue sendiri, baunya dari situ. Bau kematian yang nggak bisa hilang walau udah gue cuci pakai sabun antiseptik puluhan kali. Malam Kamis kemarin adalah puncaknya. Ada jadwal operasi VIP besok pagi. Dan gue butuh donor. Ada pasien tumor otak stadium akhir di ujung lorong lantai 3. ICU ruang isolasi. Ruangannya selalu sepi, keluarganya jarang banget jenguk. Gue masuk ke sana jam 2 pagi. Udara di kamar itu pengap, AC-nya nyala, tapi nggak kerasa dingin. Cuman ada bunyi mesin ventilator dan napas bapak itu yang udah berbunyi grok, grok. Gue berdiri di samping ranjangnya. Kaki gue lemes, jantung gue deg-degan kenceng banget, sampai telinga gue berdengung. Dengan tangan gemetar, gue ngeluarin keris dari saku jas. Anehnya, keris itu merespon. Kayak ada magnetnya. Pas ujung bilahnya yang berkarat gue goresin sedikit, bener-bener cuma seujung kuku. Di lengan keriput, bapak itu setetes darah keluar. Dan gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, darah itu nggak netes ke spray. Darah itu bergerak, kayak tersedot hidup-hidup, masuk ke dalam pori-pori besi keris itu. Warnanya yang tadinya kusam langsung mengkilat merah gelap. Keris di tangan gue mendadak terasa hangat. Berdenyut pelan. Dia puas.
Besoknya, bapak itu dinyatakan meninggal karena gagal napas. Dan operasi VIP gue sukses besar, sempurna tanpa cacat. Gue pikir, waktu itu gue bener-bener mikir, gue udah nemu polanya. Gue pikir gue bisa ngontrol benda keparat ini. Gue kasih dia pasien sekarat, dia kasih gue kesuksesan. Adil kan? Sampai tadi malam, gue baru aja nutup mata di kasur, jam 2:30 pagi. Istri gue udah pulas ngebelakangin gue. Tiba-tiba, gue dengar suara dari meja kerja di sudut kamar. Dret! Dret! Awalnya gue pikir HP gue getar, tapi nadanya beda. Getarannya berat, bergelombang. Itu berasal dari dalam tas kulit tempat gue nyimpen keris itu. Gue bangun perlahan, kulit kepala gue mendadak kebas. Bulu kuduk gue berdiri semua. Udara di kamar tidur gue turun drastis, dingin banget sampai gue bisa lihat asap tipis waktu gue buang napas. Gue jalan ngedeket, buka resleting tas itu sedikit. Keris itu bergetar hebat, dan suhunya panas banget, nyaris ngebakar kulit waktu jari gue nggak sengaja nyentuh gagangnya. Dia lapar. Padahal gue baru aja ngasih makan 2 hari yang lalu. Polanya berubah, jaraknya makin pendek. Dia butuh lebih banyak dan lebih cepat. Waktu gue masih matung di depan tas, bingung dan ketakutan, sudut mata gue nangkep sesuatu bergerak di luar kamar. Pintunya setengah terbuka. Posisi kamar Kirana, anak gue, ada di seberang agak menyamping dari kamar gue. Di lorong rumah yang remang-remang itu, gue lihat sesuatu yang bikin jantung gue kayak berhenti berdetak. Gagang pintu kamar Kirana perlahan-lahan terputar ke bawah. Krat! Nggak ada siapa-siapa di sana. Nggak ada tangan yang megang gagang itu. Tapi pintunya terbuka sedikit demi sedikit ke arah dalam, menuju tempat tidur anak gue. Gue nggak pernah lari secepat itu seumur hidup gue. Kaki gue rasanya mau patah nabrak sudut meja, tapi gue nggak peduli. Gue dorong pintu kamar Kirana kasar. Brak! Napas gue ngos-ngosan, dada gue naik turun, mata gue liar nyapu seisi kamar yang cuma diterangi lampu tidur proyektor bintang-bintang. Kirana, dia masih di kasurnya. Tidur nyenyak, selimutnya naik sampai dada. Gue merosot di ambang pintu. Dengkul gue lemes. Tangan gue megangin dada yang detaknya masih gila-gilaan. Cuman angin batin gue. Itu pasti cuman angin. Atau engselnya yang kendor. Tapi waktu gue jalan pelan nyamperin kasur, Kirana buat benerin selimutnya, gue nyium bau itu lagi. Bukan bau bedak bayi atau minyak telon yang biasa nempel di baju Kirana. Bau karat, bau anyir darah segar, mengambang tipis di udara, tepat di atas wajah anak gue. Malam itu, gue nggak tidur sama sekali. Gue duduk di lantai sebelah ranjangnya, meluk lutut, natepin wajahnya sampai pagi. Ada teror yang pelan-pelan merayap di tengkuk gue. Benda itu, keris itu, dia nggak cuma sekadar alat lagi. Dia punya kemauan sendiri. Dan dia mulai milih mangsanya. Pagi harinya gue ngambil keputusan nekat. Gue nggak mau lagi main-main sama ginian. Gila aja. Ini udah bawa-bawa anak gue. Gue ambil keris itu pakai sarung tangan tebel. Karena sekarang pegang gagangnya aja bikin tangan gue melepuh merah. Dan gue masukin ke dalam kotak besi kecil. Kotak itu gue gembok, gue bungkus koran berlapis-lapis, lakban rapet, terus gue buang ke tong sampah besar di belakang minimarket deket rumah, jauh dari jangkauan siapapun. Waktu gue jalan ninggalin tong sampah itu, rasanya ada rantai gaib yang putus dari leher gue. Dada gue lega banget. Selesai, pikir gue balik jadi dokter biasa. Kalaupun miskin lagi, ya udahlah, yang penting anak gua aman. Siangnya ada jadwal operasi bypass rutin. Bukan VIP, cuma pasien rujukan biasa. Gua masuk ruang operasi dengan kepala tegak, pisau bedah standar di tangan. Gua inget setiap prosedur, gua inget cara nyelamatin orang pakai otak gua, bukan pakai mistis. Tapi baru aja pisau gua buat sayatan pertama di dada pasien, tiba-tiba lampu di atas meja operasi meledak kecil. Perang!
Serpihan kacanya untung ketahan penutup. Lampu ganti ke mode darurat yang agak redup kekuningan. Dan saat itulah semuanya jadi mimpi buruk. "Dok, tensi pasien turun drastis," teriak scrub nurse di depan gue. "Pendarahan masif di rongga dada, dok." Asisten bedah ikutan panik. Darah hitam. Bukan merah, tapi benar-benar hitam pekat kayak aspal. Menyembur keluar dari sayatan yang baru aja gue buat. Deras banget, sampai nyiprat ke kacamata goggles gue. Baunya busuk. Busuk banget kayak bangkai tikus yang direndam air comberan. Catat itu. "Klem, kasih saya klem." Gue teriak, tangan gue buru-buru nyari sumber pendarahan. Tapi darah hitam itu nggak mau berhenti. Semakin gue jepit pembuluh, darahnya semakin deras keluarnya. Lalu, di tengah kepanikan itu, mesin EKG nggak bunyi tit, 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 atau tit panjang tanda flatline. Mesin itu mengeluarkan suara statis. Suara kresek-kresek yang pelan-pelan berubah jadi rintihan. Ergaksi saki itit. Gue membeku. Asisten gue, perawat, mereka semua diam, melotot ke arah monitor. Suara itu jelas banget, suara cowok yang ngeden nahan sakit luar biasa. Ini statistik Tapi pasien gue di meja operasi itu ada perbedaan perempuan. yang signifikan. Dan dia terbius total. Pasien itu mati di meja operasi apa ini, Dok? dengan darah hitam yang membanjiri lantai. Gue dipanggil komite etik rumah sakit sore itu juga. Mereka curiga ada malpraktik. Tatapan kepala rumah sakit tajam banget, nembus sampai ke ulu hati gue. Tapi gue nggak dengerin apa kata mereka. Kepala gue pusing. Karena sejak gue keluar dari ruang operasi, suara rintihan itu nggak mau hilang. Balikin. Lapar. Suara itu ngikutin gue. Di lorong, di kantin, di toilet, bahkan waktu gue nyetir pulang. Suara yang berasal dari entah di mana, terus-terusan berbisik di telinga gue. Malam itu, gue nggak kuat lagi. Gue nyetir balik ke minimarket. Di bawah guyuran gerimis, gue ngorek-ngorek tong sampah bau itu, nyari bungkusan kotak besi gue. Ketemu, waktu gue buka lakban basah itu, dan tangan gue nyentuh kotak besinya. Getaran hebat langsung menjalar ke lengan gue. Suara rintihan di kepala gue mendadak hilang. Diganti suara desisan halus yang anehnya bikin hati gue sedikit tenang. Gue udah kecanduan. Benda ini, sistem gila ini, udah ngerantai nyawa gue. Gue nggak bisa berhenti walau gue mau. Kalau gue berhenti, pasien-pasien gue bakal mati mengenaskan, karier gue hancur, dan entah apa lagi yang bakal benda ini lakuin buat menghukum gue. Gue harus bayar utang yang tertunda. Gue butuh darah. Malam ini juga. Dengan rambut lepek dan jas basah, gue nyelinap masuk lagi ke rumah sakit lewat pintu belakang. Jam 1 pagi. Bangsal kelas 3. Ada pasien kecelakaan kerja, luka bakar koma. Keluarganya nggak ada yang jaga. Gue masuk ke ruangannya pelan-pelan. Tangan gue udah megang keris yang udah terbebas dari kotak. Ujung keris itu panas menyengat, nggak sabar. Gue buka selimut pasien itu. Gue angkat keris, siap bikin sayatan kecil di area yang tertutup perban supaya nggak ketahuan. Tapi saat ujung pisau itu tinggal beberapa inci dari kulit pasien, tiba-tiba keris di tangan gue menyala. Panasnya langsung melonjak drastis sampai gue hampir teriak. Bila besinya yang kaku itu melengkung. Beneran melengkung. Kayak hidup menarik paksa pergelangan tangan gue dengan tenaga yang luar biasa kuat. Gue berusaha nahan, tapi nggak bisa. Tenaganya narik tangan gue, mengarahkan ujung keris menjauh dari pasien, dan menunjuk lurus ke arah saku jas di dada kiri gue. Tempat gue naruh dompet. Tempat di mana gue nyimpen pas foto Kirana, anak gue. Keris itu jatuh dari tangan gue. Celang! Bunyi besinya beradu sama lantai ubin rumah sakit. Menggema di ruang rawat yang sunyi itu. Napas gue terputus. Tangan kanan gue, tangan yang biasa memegang jantung manusia yang masih berdetak, sekarang gemetar hebat, kebas, seolah darah di lengan gue berhenti ngalir. Keris itu, dia tahu.
Benda keparat itu tahu di mana titik paling rapuh dalam hidup gue. Belum sempat gue mikir apa-apa, ponsel di saku celana gue bergetar. Layarnya nyala. Istri gue. Jam 1:30 pagi. Tenggorokan gue mendadak kering banget waktu gue geser tombol answer. Hello? Mas. Mas Arman, tolong mas, Kirana mas. Suara istri gue pecah. Diiringi tangisan histeris yang bikin dada gue kayak dihantam palu godam. Dia tiba-tiba kejang. Bibirnya biru, mas. Dia nggak bisa napas. Aku lagi di ambulans jalan ke rumah sakit kamu. Mas, tolong anak kita. Gua nggak inget gimana caranya gua bisa lari dari lantai 3 sampai ke UGD. Gua cuma inget nabrak beberapa perawat, ngedorong pintu kaca ganda sekuat tenaga. Nggak lama, sirin ambulans meraung di pelataran depan, memecah keheningan malam berdarah ini. Gua nyambut stretcher itu. Mata gua nanar. Di atas berangkar, anak perempuan gua, Kirana yang umurnya baru 6 tahun, yang tadi malam masih meluk gua, sekarang terbaring kaku. Kulitnya pucat pasi kayak kertas. Selang oksigen menutupi sebagian wajah mungilnya. Pasien anak 6 tahun, suspect acute heart failure. Tensi drop drastis. Teriak dokter jaga UGD, temen gue sendiri. Gagal jantung akut. Omong kosong apa ini? Jantung Kirana sehat. Dia nggak punya riwayat penyakit bawaan apapun. Anatomi tubuhnya sempurna. Tapi waktu gue lihat, monitor EKG yang disambungin ke dadanya, grafiknya kacau balau. Gelombangnya melemah. Jantungnya bener-bener lagi digerogoti dari dalam. Gue pegang tangan kecilnya. Dingin. Sedingin es. Tapi di balik dinginnya kulit Kirana, gue nyium bau itu lagi. Bau karat. Bau anyir darah tua yang nempel di ubun-ubunnya. Ini bukan penyakit. Ini ulah sistem gila itu. Karena gua nggak ngasih makan tepat waktu, benda itu ngambil nyawa orang yang paling gua sayang sebagai jaminan. Gua harus nyelamatin dia. Harus. Gua ninggalin UGD, ninggalin istri gua yang nangis meraung-raung, dan lari balik ke lantai 3. Gua pungut keris laknat yang tadi gua jatuhin. Gua genggam kuat-kuat sampai telapak tangan gua perih. Gua butuh darah. Sekarang juga. Gua nerobos, masuk ke kamar isolasi pasien luka bakar tadi. Gua tarik selimutnya kasar. Persetan sama etika. Persetan sama dosa. Anak gua sekarat. Dengan tangan bergetar, gue goresin bilah keris itu ke lengan pasien yang lagi koma. Darah merembes keluar. Gua nunggu. 1 detik, 2 detik, nggak terjadi apa-apa. Darahnya cuma ngalir turun ke spray. Keris di tangan gua tetap sedingin es. Warnanya kusam. Benda ini menolak darahnya. Kenapa? Kenapa lo nggak mau minum? Gua mendesis panik. Suara gua bergetar nahan tangis. Gua gores lagi. Lebih dalam. Darah makin banyak keluar, tapi keris itu sama sekali nggak bereaksi. Saat itulah, sebuah pemahaman gelap menyelinap masuk ke otak gua. Kirana, Otomatis, apa yang terjadi? tanpa ada yang ngasih tahu. Aturannya udah berubah, eskalasi. Buat nolong pasien biasa, darah orang sekarat udah cukup buat menyuap sistem ini. Tapi ini Kirana. Nyawanya udah diklaim langsung sama entitas di dalam keris. Kalau gua mau ngebatalin klaim itu, kalau gua mau nukar nyawa anak gua, benda ini nggak mau barang sisa. Dia minta jiwa yang setara, jiwa yang sehat, segar, dan hidup sepenuhnya. Gua nangis. Air mata gua netes dari balik kacamata, jatuh ke lantai rumah sakit. Dada gua sesak, napas gua bunyi, ngik, ngik. Menahan isak. Gua ini dokter. Tugas gua nyelamatin nyawa. Tapi malam ini, sistem ini memaksa gua jadi algojo. Jam 4 pagi. Lorong rumah sakit sepi kayak kuburan. Langkah kaki gua terseok-seok. Nyeret sepatu gua sendiri menuju ke ruang istirahat dokter bedah. Lampunya temaram. Dari balik kaca pintu, gua bisa lihat dokter Dimas. Residen bedah yang baru masuk bulan lalu. Umurnya baru 25 tahun. Sehat, bugar. Dia lagi tidur pulas di atas sofa panjang karena kelelahan habis jaga malam. Gua berdiri di depan pintu. Tangan gua megang gagang pintu.
Di tangan kiri, keris itu mulai bergetar, hangat, sangat hangat. Bahkan saking panasnya bila besinya mulai ngeluarin suara desisan pelan, kayak ular yang nyium bau mangsa. Benda ini lapar akan kehidupan di balik pintu ini. Kalau gua masuk, kalau gua bekap mulut Dimas, dan gua tancapin keris ini ke lehernya, Kirana bakal selamat. Anak gua bakal bangun, manggil gue ayah lagi. Gue nangis sejadi-jadinya dalam diam. Dada gue hancur. Gue dorong pintunya pelan, kriet. Langkah gue masuk ke dalam. Dimas bernapas teratur. Dadanya naik turun. Ujung keris di tangan gue udah mengarah ke nadi lehernya. Satu sayatan kecil, cuma satu sayatan. Tapi waktu gue nunduk, bayangan wajah Kirana menampar kewarasan gue. Apa gue bisa meluk anak gue dengan tangan yang baru aja bunuh orang tak bersalah? Apa ini yang dimau benda ini? Menggerogoti jiwa gue sampai habis. Sampai gue nggak pantas lagi disebut manusia. Gue gigit bibir gue sampai berdarah buat nahan jeritan. Gue tarik mundur tangan gue. Gue nggak bisa. Sumpah gue nggak bisa. Gue lari keluar ruangan. Lari sekencang-kencangnya balik ke ruang bedah anak. Tempat Kirana sekarang dipindahkan. Gue bakal operasi dia sendiri. Pakai alat medis. Pakai ilmu gue. Nggak peduli benda mistis bangsat ini mau ngomong apa. Gue dobrak pintu ruang bedah. Gimana kondisinya? Teriak gue. Sambil pakai sarung tangan steril dengan kasar. Tapi semua perawat dan asisten gue di ruangan itu mematung. Pucat. Mereka mundur pelan-pelan menjauh dari meja operasi. Hening. Mesin EKG nggak bunyi sama sekali. Suhu di ruang operasi itu turun drastis sampai napas. Gua ngebentuk kabut putih. Gua melangkah pelan mendekati meja operasi. Kirana, dia nggak tertidur kaku lagi. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke langit-langit ruangan. Tapi seluruh bola matanya hitam pekat. Nggak ada bagian putihnya sama sekali. Urat-urat di lehernya menonjol gelap. Pelan-pelan, kepalanya yang kaku itu menoleh, menatap gue yang mematung di ujung meja. Bibir mungil, pucatnya terbuka, dan suara yang keluar, itu bukan suara anak gue. Itu suara berat, parau, menggema 2 lapis kayak suara dari dasar sumur tua. Ayah, suaranya merintih pelan, sudut bibirnya menyeringai kaku. Aku lapar. Lutut gue menghantam lantai ubin ruang operasi. Bruk, gue nggak bisa napas. Udara di ruangan ini rasanya ditarik habis. Diganti sama bau busuk tanah kuburan yang basah. Suster Nisa di pojokan udah merosot nangis sesenggukan sambil nutup telinga. Wajahnya sepucat kertas. Asisten gue membeku, bibirnya gemetar tanpa suara. Nggak ada yang berani gerak, nggak ada yang berani ambil napas kencang. Mata hitam pekat itu, mata anak gue yang sekarang nggak punya setitik pun warna putih, menatap gue tajam dari atas meja operasi. Urat-urat halus di pelipisnya menonjol gelap, berdenyut pelan. Ayah, aku lapar. Itu bukan Kirana. Sumpah demi Tuhan itu bukan anak gue. Suara itu berat, menggema 2 lapis. Itu suara entitas sialan penghuni keris ini yang udah sepenuhnya ngambil alih tubuhnya. Gue nunduk, natep keris kecil di tangan kanan gua. Benda ini suhunya udah nggak sepanas tadi. Dia pelan-pelan mendingin, sedingin es batu. Dia lagi nunggu gua menyerah pada keputusasaan. Sistem ini, dia nggak pernah ngasih jalan keluar. Kalau gue tadi nekat bunuh Dr. Dimas, iya, jantung Kirana mungkin berdetak lagi. Badannya hidup, tapi jiwa anak gue bakal ditelan habis sama iblis ini. Dia bakal tumbuh jadi monster yang terus-terusan butuh darah manusia lain buat bertahan hidup. Kalau gue diam aja, Kirana mati membusuk detik ini juga. Tiba-tiba, gue tertawa pelan. Tawa hambar yang lebih terdengar kayak suara orang gila. Air mata gue netes deres banget, ngelewatin masker bedah yang masih nutupin mulut gue, jatuh ke lantai yang penuh bercak darah. Gue akhirnya ngerti. Bener-bener ngerti harga akhir dari kontrak pesugihan medis ini.
Keluar, suara gue parau, nyaris habis. Suster Nisa masih nutup muka, bingung. Dok, tapi Kirana, gue bilang keluar semua. Gue teriak sekeras mungkin sampai tenggorokan gue rasanya robek. Kunci pintunya dari luar. Jangan ada yang masuk apapun yang terjadi. Mereka nggak mikir dua kali. Mereka lari berhamburan nabrak pintu ganda ruang bedah. Pintu otomatis itu perlahan menutup rapat. Klik. Terdengar suara kunci elektronik dari luar. Sekarang cuma ada gue, Kirana yang masih menyeringai kaku dengan mata hitamnya dan bunyi dengungan mesin EKG mati yang kerasa menusuk-nusuk gendang telinga. Gue berdiri pelan-pelan. Kaki gue kayak agar-agar, tapi gue paksa melangkah ngedeket ke meja operasi. Lo mau darah segar kan? Bisik gue. Tangan kiri gue ngelepas jas dokter, merobek, kancing ke meja, bedah. Gue sampai dada kiri gue terekspos. Udara dingin langsung menusuk kulit gue. Lo mau nyawa yang setara? Lo butuh jiwa yang kuat buat bayar semua utang ini? Lo mau dokter? Mata hitam Kirana ngikutin gerakan tangan gue. Seringai di bibir pucatnya perlahan luntur. Benda di tangan gue mendadak bergetar hebat. Panas lagi. Dia merespon. Ambil gue, bajingan. Gue pegang gagang kayu hitam keris itu pakai dua tangan. Ujungnya yang berkarat gue arahin tepat ke dada kiri gue. Tepat di sela iga kelima. Di atas jantung gue sendiri. Tangan gue gemetar hebat. Otak gue, logika sains gue yang udah gue pelajari belasan tahun, insting bertahan hidup gue sebagai manusia, semuanya teriak nyuruh gue berhenti. Takut. Jujur aja, gue bener-bener takut mati. Bayangan istri gue nangis sendirian di pelataran UGD. Bayangan hari pertama. Kirana masuk SD nanti tanpa gue. Semuanya berkelebat cepat banget di kepala gue. Dada gue sesak. Tapi waktu dada Kirana tiba-tiba kejang hebat lagi, punggungnya melengkung ke atas, dan dari mulutnya mulai keluar cairan hitam kental, gue tahu gue udah nggak punya waktu buat jadi pengecut. Sambil merem rapat-rapat, sambil nangis, sejadi-jadinya, gue dorong gagang keris itu sekuat tenaga ke dada gue. J-Lab, nggak ada rasa sakit di detik pertama. Cuma suara tulang rawan yang bergesekan sama besi tua, lalu dingin. Rasa dingin yang luar biasa tajam nusuk nembus sampai ke tulang punggung gue. Detik berikutnya, panas. Panas banget kayak ada seliter lava mendidih yang disuntikkan paksa ke dalam pembuluh darah gue. Gue tersedak. Darah segar nyembur dari mulut gue, membasahi tangan gue yang masih mencengkeram gagang keris. Kaki gue kehilangan kekuatannya. Gue ambruk. Jatuh berlutut, lalu ambruk menyamping di samping roda meja operasi Kirana. Tangan gue perlahan lepas dari gagang keris yang sekarang tertancap dalam di dada gue. Anehnya, darah gue nggak ngalir membanjiri lantai ubin. Darah gue bergerak berlawanan arah gravitasi, tersedot cepat masuk ke bilah keris itu. Besi karatan itu menyala merah terang. Terang banget. Benda itu rakus. Dia menghisap habis energi gue, masa lalu gue, masa depan gue, jiwa gue, semuanya. Napas gue makin pendek, bunyi ngik, ngik, keluar dari tenggorokan gue. Pandangan gue mulai mengabur, dipenuhi titik-titik hitam. Tapi di sisa-sisa detik terakhir, kesadaran gue, telinga gue menangkap suara yang paling indah di dunia. Mesin EKG di atas sana mulai berbunyi lagi dengan ritme yang teratur. Tit, 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 ayah. Suara itu pelan, lirik, lemah banget. Tapi itu suara asli anak gue. Suara cempreng khas anak 6 tahun yang lagi kebingungan. Gue maksa mata gue terbuka sedikit. Dari sudut pandang gue di lantai, gue bisa lihat lengan kecil. Kirana bergerak, menjuntai ke bawah meja. Dia selamat. Sistem bajingan ini nerima bayaran gue. Gue mau senyum. Gue mau bilang ayah sayang kamu. Tapi bibir gue udah kaku. Semuanya mendadak hening dan gelap. Sepenuhnya gelap. Sudah 6 bulan berlalu sejak malam itu. Gue udah nggak ada di dunia fisik ini. Tubuh gue udah dikubur di pemakaman umum. Di batu nisan gue,
tertulis nama Dr. Arman dengan epitaf mengagumkan yang dibikin sama direktur rumah sakit. Pihak manajemen rumah sakit nutupin kejadian sebenarnya rapat-rapat. Laporan resminya bilang, Dr. Arman, pahlawan sejati, meninggal dunia karena serangan jantung masif akibat kelelahan luar biasa setelah berhasil menyelamatkan nyawa putrinya sendiri di ruang bedah. Sempurna kan? Asuransi jiwa gue cair. Nilainya fantastis. Utang-utang klinik lunas tanpa sisa. Istri gue sekarang bisa buka toko roti kecil-kecilan di depan rumah. Dan Kirana, dia jadi keajaiban medis di jurnal rumah sakit. Gagal jantung akutnya hilang tanpa jejak. Dia sehat, ceria, bisa lari-larian, pakai tas ransel kelincinya tiap pagi. Gue berhasil. Gue menang. Setidaknya itu yang gue pikirin selama berbulan-bulan saat sisa kesadaran gue cuman bisa melayang-layang merhatiin keluarga gue dari sudut-sudut rumah. Gue pikir pengorbanan gue sepadan. Kontrak tuntas. Sampai tadi malam, jam 2 pagi. Hujan gerimis rintik-rintik di luar, persis kayak malam waktu gue pertama kali nerima kotak kayu dari pria tua di basement rumah sakit. Istri gue terbangun di kasurnya. Dia merinding karena tiba-tiba suhu kamar turun drastis. Dingin banget sampai napasnya ngeluarin asap tipis. Dia meraba sisi kasur sebelah kanannya. Kosong. Kirana yang biasanya selalu minta tidur sambil meluk lengannya, gak ada. Istri gua bangun, gosok-gosok mata. Kirana, panggilnya pelan. Suaranya serak, gak ada balasan. Dia pakai sandal tidurnya, jalan pelan keluar kamar. Rumah gelap gulita. Dia nyari ke dapur, ngecek kamar mandi, ke ruang TV, nggak ada. Sampai akhirnya langkahnya berhenti. Dia menoleh ke arah pintu ruang kerja lama gua. Ruangan yang kuncinya udah disembunyikan dan nggak pernah dibuka lagi sejak gua meninggal. Pintunya terbuka sedikit. Ada cahaya remang-remang, kemerahan dari dalam. Dan bau anyir darah bercampur karat yang sangat kuat. Istri gua menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Dia melangkah pelan banget, mendekati celah pintu. Waktu dia ngintip ke dalam, napasnya tercekat di tenggorokan. Kedua tangannya langsung membekap mulutnya sendiri erat-erat untuk menahan jeritan histeris. Di sudut ruangan yang remang-remang itu, duduk membelakangi pintu, Kirana ada di sana. Anak perempuan gue yang umurnya 6 tahun itu lagi duduk bersila di atas karpet. Dan di kedua tangan kecilnya ada keris berkarat itu. Keris yang seingat gue tertanam di dada gue dan harusnya ikut dikubur atau dibuang oleh komite medis. Entah bagaimana caranya benda kutukan itu bisa kembali dan menemukan jalan ke rumah ini. Kirana sedang mengelus-elus bilah tajam keris itu dengan ibu jarinya. Pelan, penuh, kasih sayang. Mengelus seolah benda itu makhluk hidup. Lalu, di tengah keheningan malam, suara Kirana terdengar. Bukan suara iblis, tapi suara polos anak-anaknya. Suara yang justru bikin sisa jiwa gua rasanya ingin menjerit hancur, lebur, berkeping-keping karena putus asa. Dia menunduk, mendekatkan bibirnya ke gagang keris hitam itu, lalu berbisik pelan. Ayah baik, di dalam sini hangat ya. Kirana tersenyum manis dalam gelap. Mata kecilnya memantulkan kilat merah dari besi keris itu. Tunggu ya ayah, besok kita cari darah segar lagi buat ayah.